Para terdakwa obstruction of justice dalam kasus penembakan Brigadir Yosua hari ini kembali menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan Irfan Widianto yang digelar di dua ruang sidang yang berbeda. 6 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan, diantaranya 2 anggota Div Propam Polri, Radite Hernawa dan Agus Saripul Hidayat, staf pribadi Verdi Sambo Novianto Rifai, M. Rafli, serta 2 saksi ahli selaku ahli digital bernama Heri Prianto dan saksi ahli laboratorium forensik Adi Setia. Keterangan saksi tadi berdasarkan penjelasan dari penyidik ada kurang lebih 10 halaman ya. Nah, dari 10 halaman itu dia memberikan 2 jawaban. 2 jawaban itu hampir merupakan pendapat menurut saya ya. Dia menerangkan bahwa perbuatan Hendra ini bertentangan atau tidak sesuai dengan SOP. Kemudian perbuatan siapa lagi itu tidak sesuai dengan SOP Perkadi dengan tidak menyebutkan peraturan yang mana, pasal berapa, bunyinya apa, itu satu ya. Dalam perkara obstruction of justice, 6 mantan anak buah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berupaya merintangi penyidikan kematian Brigadir Yosua dengan merusak maupun menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV di Komplek Polri Duren 3. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Leman, Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya Richard Eliezer memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sejumlah fakta mengejutkan diungkap oleh Eliezer, mulai dari wanita misterius di rumah Bangka hingga Verdi Sambo yang pisah rumah dengan istrinya. Barada Richard Eliezer buka-bukaan membongkar berbagai hal terkait Verdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satunya adalah fakta bahwa Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati lebih sering pisah rumah. Saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka, yang mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka, yang mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Siap, Kalau di yang mulia. Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu, yang mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu, yang mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling, yang mulia. Ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap, yang mulia. Sampai Seninnya, yang mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap, yang mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam, yang mulia. Eliezer juga menceritakan momen wanita misterius menangis di rumah Bangka. Saat itu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tengah berada di sana. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah, yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan, yang mulia. Itu ada Mbak Datia juga, anaknya ibu. Udah masuk semua, turun. Baru Bang Yos bilang, "Cat, parkir mobil di belakang." Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian, yang mulia, Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam, yang mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga, yang mulia, di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga, yang mulia. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin, yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup. Jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfons bilang, saya bilang, "Alfons, Pong, ada orang mau keluar itu." Dia bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan, yang mulia. Saya tidak kenal, yang mulia. Nangis dia, yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya, ini
siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Barreskrim Polri memanggil keluarga Ismail Bolong atas kasus tambang ilegal. Istri dan anak Ismail Bolong diperiksa sebagai saksi pukul 11 siang tadi. Bang pengacara, Bang. Dalam video ini, beberapa orang yang diduga sebagai keluarga dari Ismail Bolong memasuki gedung Barreskrim Polri. Kehadiran mereka ke Barreskrim Polri dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Ismail Bolong melalui sambungan telepon. Pemeriksaan terhadap keduanya berkaitan dengan perang masing-masing di perusahaan tambang. Diketahui bahwa anak Ismail Bolong merupakan direktur utama perusahaan tambang batu bara ilegal yang berlokasi di Kalimantan Timur. Di daerah saat ini yang beredar, saya klarifikasi bahwa Sebelumnya, mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong membuat pengakuan mengejutkan tentang adanya setoran uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Usai videonya viral, keberadaan Ismail Bolong tidak diketahui. kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto. Seorang anak di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh ayah kandung dan kuburnya di pekarangan rumah. Selengkapnya usai jeda.